Shalom. Selamat pagi saudara-saudara semua. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan kita bisa merasakan damai. Kedamaian yang daripada Tuhan yang tidak dapat kita dapatkan di dunia ini. Segala beban, berat, sakit, penyakit kita taruh di bawah kaki Tuhan. Sebab ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan korban pujian, saat itulah hati kita dibalut dengan sukacita dan damai sejahteranya Allah. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan yang Maha Kudus. Kuduskan, sucikan kami semua Tuhan, agar kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Puji-pujian kami sampai di pendengaran Tuhan. Engkau disukacitakan Tuhan, Engkau diberikan kegirangan Tuhan dari puji-pujian kami Tuhan, yang lahir dari hati kami yang tulus. Sungguh kami ada saat ini hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan, yes Jesus, kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Amin Yesus. Haleluya Tuhan. Ini korban pujian kami Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Basuh kami Tuhan, basuh kami dengan hadirat-Mu Yesus. Yes, yes, Jesus. Hanya di dalam-Mu Tuhan ku rasakan kedamaian Tuhan. Haleluya.
Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kita siap untuk memuji Tuhan, kita siap diurapi dengan sukacita dan damai-Nya Tuhan. Mari kita buka hati, kita tanggalkan semua beban kita. Kita siap dibalut oleh sukacita yang daripada Allah. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau ubah ratapku jadi tarian, amin. Kau bukakan kain kabungku, kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Kau ubahkan, kau ubah ratapku jadi tarian, kau bukakan kain kabungku, kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Kau ubah ratapku, kau ubah ratapku jadi tarian, kau bukakan kain kabungku, amin. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Amin. Saudara mendapat sukacita pagi ini, bukan karena saja puji-pujian, betul, tetapi karena kasih Tuhan yang luar biasa membalut luka hati kita, membalut segala kekhawatiran kita, membalut segala kepanikan, ketakutan kita. Mari kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mendengar apa yang Tuhan mau kita lakukan. Semakin hari kita semakin dipulihkan. Semakin hari kita diberi kekuatan terus melalui firman Tuhan. Supaya kita berjalan semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sebab tiada yang lain yang kita sembah selain Dia, Allah yang luar biasa. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga, ya Tuhan. Sekalipun dagingku lemah, hatiku lelah tak berdaya, sekalipun dagingku lemah, hatiku lemah tak berdaya, ya Yesusku.
satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lemah, hatiku lelah tak berdaya, ku sembah Engkau Tuhan. Sembah Engkau, Allah yang perkasa, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita renungkan betapa sungguh ketika kita lemah, Yesus kuat. Ketika kita buta, Tuhan Yesus memberikan pelitanya. Melalui firman-Nya kita bisa dikuatkan, kita bisa tahu arah kemana kita akan berjalan. Tuhan, sungguh Engkau tiada yang lain bagi kami Tuhan. Satu-satunya Allah bagi kami. Tidak ada satu pun Tuhan yang dapat mengalahkan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya di hidup kami Tuhan, yang kami bisa andalkan, yang kami bisa harapkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, ku sembah, ku tinggikan Engkau. Selamanya, selamanya Engkau di hidupku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Benar Tuhan Yesus, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Waktu dan tempat saya persilakan buat amin. Hanya Kau satu di hatiku. Ku teguh Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah menyertai kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan di hari yang baik pagi hari ini ya Tuhan. Kalau kami boleh bersuka cita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tibalah saatnya sebentar ya Tuhan, kami mau menikmati firman-Mu. Berkata-katalah lewat kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus sendiri yang mengurapi, baik hamba yang bertugas pada pagi hari ini. Dan sidang Tuhan yang hadir, kiranya diberkati lewat kebenaran firman Tuhan.
Kami sambut berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan, didikan dan ajaran Tuhan. Kita akan baca di Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini kepada kita semua pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu didikan Tuhan. Tuhan adalah pendidik agung bagi kita semua. Selama ini lewat firman Tuhan, jemaat Tuhan mendapatkan didikan dalam kehidupan kita untuk kita merubah pandangan hidup kita, untuk kita merubah sikap dan perilaku hidup kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, pasti Dia memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Jadi janganlah kita menolak didikan Tuhan. Untuk kita selalu saja ada di antara kita yang memilih untuk tidak mau dididik oleh firman Tuhan. Artinya tidak menolak. Artinya menolak firman Tuhan. Bila ada yang mengetahui bahwa didikan Tuhan itu sebenarnya baik bagi kita. Tapi bila kita juga menolak, berarti ia tidak mengasihi dirinya sendiri. Saudaraku sekalian, pandangan dan pemikiran atau pemikiran kita sendiri manusia, lewat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Yang kesukaannya bagi umat Tuhan yang hidup di dalam Kristus Yesus ialah Tauratnya Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Sekarang kita akan melihat bagaimana yang kedua, yaitu peringatan Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya, ya. Di Amsal 3 tadi dikatakan demikian. Artinya bagi kita semua, untuk kita bisa melihat bagaimana Tuhan menunjukkan perhatiannya kepada umatnya, yang begitu perhatiannya begitu besar. Tetapi kita sering juga melakukan apa yang salah di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan memberi peringatan supaya tidak terjadi ketelanjuran
atau ada pengulangan di dalam kehidupan kita. Kata bosan di sini menunjukkan bahwa kita tidak senang jika sering mendapatkan peringatan oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Ya, mungkin kita menganggap Tuhan terlalu berlebihan, membosankan. Padahal seharusnya Tuhanlah yang merasa bosan kepada kita. Kalau memang demikian, ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan sering mengingatkan lewat Tauratnya, lewat firman Tuhannya, supaya kita tidak salah pikir, supaya kita tidak salah memahami akan kehendak Tuhan. Mungkin kita salah membuat rencana di dalam kehidupan kita dan seterusnya. Ketika kita tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, artinya kita tidak sesuai dengan firman yang Tuhan katakan. Jadi kita menyimpang dari firman Tuhan. Kita melarikan diri, tidak mau mentaati akan kehendak Tuhan. Ya, seperti kita ketahui bagaimana pengalaman Yunus sendiri yang tidak dengar-dengaran akan kehendak Tuhan. Dia melarikan diri. Seharusnya dia pergi ke Niniwe untuk menobatkan orang-orang di sana. Tetapi dia melarikan diri jauh dari tujuannya. Dia pergi ke Tarsis. Akhirnya Tuhan juga memperingatkan akan kesalahan yang dialaminya. Dan inilah yang sering kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Roh Kudus sering mengingatkan akan kesalahan kita. Ya, kadang-kadang cukup melalui peristiwa yang akan kita alami, yang menyakitkan, yang menyulitkan kehidupan kita. Ataupun kita akan melihat keadaan selanjutnya. Jadi mari kita akan melanjutkan Amsal 3 ini. Ayat yang ke-12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kita akan merenungkan saat ini, yaitu Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang menyadari bagaimana Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Jika didikan dan peringatan Tuhan diabaikan, seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan. Walau saat itu mungkin menyakitkan, tetapi ini akan memberikan pemulihan dan kesembuhan di dalam diri kita.
Karena semua yang dilakukan dengan kasih sayang dan demi kebaikan kita, Tuhan memberikan hajaran atau ajaran kepada kita. Ya, ajaran atau ajaran Tuhan itu kita tidak menilai sebagai hukuman, tetapi supaya kita mengalami terapi atau saat kita terkejut dan menjadikan kita sadar dan jerah bahwa kita sudah alpa atau tidak melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Seperti apakah itu dalam kenyataannya? Masing-masing sesuai keadaan dan hubungan kita dengan Tuhan. Kita melihat bagaimana ketika Nabi Yunus harus dilemparkan ke dalam laut karena dia menyadari bahwa dia telah melarikan diri dari Tuhan. Sehingga Tuhan saat itu marah. Maka kapal yang dikendarainya itu terhempas oleh badai. Dan saat itu dia sadar, ini adalah kesalahanku. Oleh karena itu dia rela untuk dilemparkan ke dalam laut. Dan pada saat itu seekor ikan yang besar menelannya. Inilah ajaran Tuhan. Bagi orang yang tidak mentaati akan kehendak Tuhan, bahkan dia melarikan diri akan tugas untuk menobatkan negara Nineve pada saat itu. Tetapi seperti tadi yang dikatakan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Ya, bagi saudara dan saya, kita semua umat Tuhan yang dikasihi, bila kita tidak dengar-dengaran pun, kita akan menerima ajaran atau hajaran Tuhan. Sehingga menyadarkan akan diri kita pada saat itu. Dan kita mau bertobat. Memohon ampun kepada Tuhan. Demikian pula kita melihat bagaimana Yunus pada saat itu berada di dalam perut ikan. Dan dia berseru kepada Tuhan, memohon ampun. Dan pada saat itu juga, Yunus setelah mengalami penderitaan di dalam perut ikan yang besar, dia dimuntahkan. Sehingga terdampar di tepi pantai. Dan dia boleh bertobat sehingga dia kembali untuk menurut kehendak Tuhan. Jadi, tadi kita mau sama-sama merenungkan pada pagi hari ini. Untuk kita lebih memilih ajaran Tuhan yang selalu membangun iman kita daripada elusan tangan iblis yang akhirnya mencelakakan bahkan membinasakan kehidupan kita. Kita melihat di ayat yang ke-16 di Amsal yang ke-3 ini. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Inilah janji firman Tuhan. Untuk kita boleh selalu menerima
pimpinan Tuhan di dalam hidup ini. Bila mana kita berserah di dalam hidup ini, maka apa yang dikatakan oleh Amsal ini, umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kita melihat bagaimana ketika Yunus bertobat, maka ia dapat hidup kembali, keluar dari mulut ikan, dimuntahkan, dan dia bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga dia kembali untuk memberitakan perintah Tuhan akan hukuman kota Niniwe, supaya selama 40 hari mereka bertobat. Dan mereka boleh menantikan akan kasih sayang Tuhan. Sehingga hukuman di negara Niniwe itu dilewatkan oleh Tuhan. Ini yang memberikan gambaran kepada kita semua. Kalau kita mau berserah di dalam hidup ini, datang kepada Juru Selamat kita, Dialah sumber kehidupan, Dialah sumber kekayaan di dalam kehidupan ini, maka Ia akan memberikan umur panjang. Di tangan kananmu dan di tangan kirimu kekayaan dan kemuliaan dan kehormatan. Ayat ke-17 dikatakan jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ini yang memberikan janji firman Tuhan bagi orang-orang yang mau dengar-dengaran. Kita mau selalu melakukan kebenaran, yaitu lewat perintah firman Tuhan di dalam kehidupan kita, karena jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ayat ke-18 dikatakan, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikian bagi kita semua pada pagi hari ini, untuk kita mau selalu memegang akan firman Tuhan, akan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Karena Dialah yang akan menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Artinya yang percaya kepada firman Tuhan. Siapa yang berpegang kepadanya akan disebut berbahagia. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar lewat kebenaran firman Tuhan ini, untuk kita dapat menikmati apa yang telah diperkatakan oleh Amsal ini, sehingga kita mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Ya, saya akan mengulangi di ayat 17 dan 18. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Dia akan memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Kita semua ingin memiliki damai sejahtera. Ingin memiliki kebahagiaan di dalam hidup ini. Bila kita memegang firman-Nya dan percaya akan apa yang
Katakan di dalam Amsal 3 ayat 17 ini, maka kebahagiaan itu akan menjadi bagian dari milik kita. Dan kita akan mengalami kesejahteraan semata-mata di dalam hidup kita. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Saya percaya bagi kita semua pada pagi hari ini, kita diingatkan akan firman Tuhan ini untuk kita selalu mentaati, untuk kita selalu mau dengar-dengaran. Dan bila mana kita mengalami teguran Tuhan, hajaran Tuhan atau didikan Tuhan, mari kita meminta ampun kepada Tuhan dan kita bertobat. Maka kasih sayang Tuhan tetap berlaku dalam kehidupan anak-anaknya yang mau percaya dan menerima korban Kristus. Sehingga kita boleh mendapatkan pohon kehidupan di dalam kehidupan kita dan kita boleh mengalami kebahagiaan yang sejati. Puji nama Tuhan. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Kalau firman-Mu ya Tuhan boleh menguatkan kami kembali, mengingatkan kami kembali untuk kami tidak mengalami didikan dan hajaran Tuhan, supaya kami tidak mengalami penderitaan. Kami mau menjadi umat Tuhan yang dengar-dengaran dan selalu melakukan kehendak Tuhan. Karena itu semua menjadi yang terbaik buat setiap kehidupan Bapak Ibu sekalian dan kita semua. Bahkan kita boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani. Tuhan tambah-tambahkan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu. Bagi anak cucu kami juga yang sekolah, yang meniti karir, Tuhan kiranya Engkau menolong apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan, saudara kami yang mungkin terganggu kesehatannya saat ini. Engkau sendiri yang menjamah memberikan kesembuhan dan pemulihan. Mungkin Anda di antara kami juga mempunyai masalah persoalan, mengalami beban berat dalam kehidupannya. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang membukakan jalan keluarnya. Dan sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, Engkau Maha tahu keadaan kami satu persatu. Engkaulah Yehova Jireh yang dapat mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu satu persatu di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Tuhan menolong Bapak Presiden Jokowi bersama dengan staf kementeriannya dapat mengatasi keadaan situasi saat-saat ini di negara kami ya Bapak. Kiranya pandemi juga boleh dibebaskan ya Tuhan, tidak kembali meningkat saat-saat ini ya Bapak. Untuk kami terus menjaga prokes ya Tuhan. Tuhan menolong di masa liburan, lebaran, saat-saat ini ya Tuhan. Mungkin banyak rekan-rekan kami yang sakit. Tuhan juga memberikan kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, supaya angka COVID tidak kembali meningkat ya Tuhan. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan setelah selesai ibadah ini, kami sekalian akan pulang. Kiranya Engkau akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Kiranya Tuhan
yang telah menciptakan langit dan bumi, memberkati engkau dari Sion. Tadahkanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, akan menyertai kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin.